Berarti orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Iya. sebentar lagi mau menjadi tahanan. Tahanan. Karena SOP KPK itu kalau tersangka cepat atau lambat pasti ditahan. Seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan, seolah-olah menerima. Ya, kan nggak ada hubungannya. 10 tahun saya dan keluarga dan Demokrat menahan segala perasaan itu. Kalau soal ini kan seperti saya katakan tadi, Pak Antasari dan Pak SBY sudah kedua-duanya mengajukannya itu ke polisi. Jadi tinggal kita melihat proses di kepolisian. Untuk menyampaikan tentang fakta dan kebenaran berkaitan dengan kasus terutama yang dikaitkan kepada SBY. Itulah orang besar. Kalau Pak Antasari, Ketua KPK nggak punya kemampuan apa-apa deh. Kalau saya mendengar ketika terbunuh saudara saya nggak kaget sih. Anda tidak kaget? Tidak kaget. Memang kakak Anda sudah diincar? Itu yang disampaikan kepada almarhum pada saya. Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan yang baik. Gila. Ternyata orang besar dalam kasus kriminalisasi terhadap Antasari itu SBY, Antasari Azhar, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah kuduga itu mungkin kata yang paling tepat untuk diucapkan saat mengetahui kalau hari ini Antasari Azhar mengadakan konferensi pers dan mengatakan kalau Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan inisial SBY tahu persis kasus yang dialaminya. Boom! Ledakan itu berhasil mengganggu ketenangan kita di masa tenang seperti saat ini. Mau tidak mau, kita akan kembali melihat ke belakang di mana kasus yang menimpa Antasari yang dipenuhi dengan kejanggalan-kejanggalan itu terjadi. Antasari didakwa oleh jaksa penuntut umum menjadi otak dari pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnain dengan motif cinta segitiga. Jadi, Antasari diskenariokan merebut Rani Juliani dengan Nasruddin. Lalu Antasari menyuruh orang untuk membunuh Nasruddin. Setelah itu Antasari juga ditangkap sebagai dalang otak dari pembunuhan berencana. Antasari dihukum 18 tahun penjara. Antasari baru bebas murni setelah 8 tahun di penjara dan mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi. Waktu itu banyak yang berkeyakinan bahwa Antasari dikriminalisasi karena KPK baru saja menahan Besan Aulia Pohan karena kasus korupsi. Meskipun sudah menempuh jalur hukum hingga tingkatan kasasi di Mahkamah Agung, Antasari tetap saja kalah dan mendekam di balik jeruji besi. Disebutnya, SBY sebagai otak di balik kriminalisasi terhadap Antasari tidaklah mengejutkan. Jika kita menonton tayangan Antasari di acara Mata Najwa beberapa waktu yang lalu. Acara yang dipandu oleh Najwa Shihab itu, Antasari mengatakan, saya tegaskan malam ini, tidak ada cinta segitiga, omong kosong itu semua. Dan saya tidak lupakan dan tidak lakukan pembunuhan apalagi otaknya. Selain itu, Antasari juga mengatakan opini yang dibangun memang begitu. Tapi putusan yang saya terima tidak seperti itu. Ini yang mungkin publik tidak memahami. Saya sudah dituduh turut serta pembunuhan. Masalahnya saya turut serta siapa? Sejak saya di PN, banding kasasi sampai PK itu tuduhannya turut serta. Bukan otak pembunuhan. Nah, ada kejanggalan kan dalam kasus ini? Dan lebih menarik lagi, keluarga korban malah berpihak pada Antasari. Mereka mendorong agar kasus ini dibuka dan dicari siapa dalang yang sebenarnya. Demi memenangkan sang anak, SBY sampai mengajak warga untuk tidak memilih Ahok. Andi Samsudin, adik kandung Nasruddin, juga mengatakan dari awal saya dengar kasus ini, saya yakin bahwa Antasari Azhar memang bukan pelakunya. Pada saat itu saya berkata, ada orang besar, pejabat besar yang jadi dalang dari pembunuhan saudara saya. Yang jelas orang besar itu punya kekuasaan, mampu menggerakkan siapa saja. Itulah orang besar. Kalau Pak Antasari, Ketua KPK, tidak punya kemampuan apa-apa. Yang perlu digarisbawahi adalah orang besar yang punya kekuasaan dan mampu menggerakkan siapa saja. Nah, kalimat itu diterjemahkan banyak pihak merujuk kepada SBY. Selain badannya memang besar, SBY juga punya kekuasaan dan bisa menggerakkan siapa saja. Dan motifnya juga jelas, SBY sakit hati dan dendam dengan Antasari karena besannya dipenjara karena korupsi. Tapi kenapa Antasari baru membuka ini semua sekarang?
Menurut analisa saya, sebenarnya Antasari telah merencanakan ini sejak lama, cuma menunggu waktu yang tepat. Dan kebetulan waktu yang dipilih adalah hari ini. Nampaknya Antasari punya cukup keyakinan bahwa yang dilakukannya hari ini akan memberikan pukulan yang sangat telak pada SBY yang dulu telah menghancurkan kehidupannya. Dan terpukulnya SBY bisa kita lihat dari cuitannya di Twitter. Ada 11 cuitan yang dilontarkan SBY.